silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Oke, Suandi, semua perhatikan. Jadi, sesuai dengan kontrak perkuliahan, salah satu isi kontrak perkuliahan itu, pada pertemuan ke-12, 13, 14, 15, mahasiswa yang persentase, ya, itu sudah isi kontrak perkuliahan. Jadi, hari ini kita dengarkan, ya, teman kita Perenita, persentase tentang tugas dia. Perenita, sebelum kamu memulai, poin yang pertama kamu ingat ya, tujuan kamu persentase itu biar pendengar itu paham, bukan biar kamu paham. Keberhasilan seorang presenter pada waktu pesan itu nyampe kepada para audiens. Maka dengan demikian, untuk Perenita Pasaribu, silakan persentase. Baik Pak. Ini berarti saya share screen-nya dari screenshot aja nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, yang penting kamu senang. Sebentar ya Pak. Kalau bisa lebih keras semakin bagus. Jadi anggap kamu orang Batak dulu. Ini teman-teman, hari ini kita akan pelajari materi keseimbangan IS dan LM. Saya langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya di sini ada fungsi saving min 50 plus 0,25y, M1 nya ada min 50 plus 0,5y, investasinya ada di 50 min 12,5r, M2 nya 75 kurang 25r, MS nya 80. Ini semua adalah soalnya yang bisa kita tentukan sendiri juga sesuai tugas yang taruh di sendiri. Nah, pada tingkat bunga 1% dan 2%, carilah keseimbangan pasar barang dan pasar uang, serta turunkan kurva ISLM dengan 7 kuadran. Yang pertama, step pertama kita mau cari fungsi IS. Cara cari fungsi IS itu yaitu dengan S sama dengan I. S-nya di sini tertera min 50 plus 0,25Y. I-nya 50 min 12,5R. Jadi S sama dengan I min 50 plus 0,25Y sama dengan 50 min 12,5R. Ketemu di sini 0,25Y sama dengan 100. Dari mana 100? Dari 50 ditambah 50 yang di samping kiri. Dia pindah ke sini menjadi plus. Jadi 100 min 12,5R. Ini di sini ya, tetap ya 12,5R. Nah, di sini dapat Y sama dengan 400 min 50R. Kenapa bisa 400? 400-nya dapat dari 100 dibagi 0,25. Min 50R dapat dari 12,5R dibagi 0,25. Maka kita bisa dapat fungsi S. Sampai di sini kita sudah dapat fungsi S. Jika R sama dengan 1%, maka Y-nya tinggal dimasukin 1. Di sini Y 400 dikurang 50R. Y berarti 400 dikurang 50 R. R-nya sama dengan 1 dikali 1. Berarti 400 dikurang 50 sama dengan 350. Kita lanjut ke sini. Jika R sama dengan 1%, kita masukin ke fungsi saving untuk mengetahui saving. Perenita, tolong. Sama untuk yang lain ya. Jadi, saya enggak terangkan lagi ini nanti. Anda yang bertanya jika Anda kurang paham. Ya. Jadi saya ulangi, sesuai isi kontrak perkuliahan kita pada pertemuan ke-12, 13, 14, 15, yang saya tampilkan selain pembelajaran karakter Anda untuk berbicara di depan forum. Ya. Nah,
Jadi Perenita, sebelum kamu lanjut satu apa gitu ya, tolong pastikan mana tahu ada pertanyaan dari audien Dek ya. Oke, silakan. Iya Pak, gitu Dek. Iya Pak, baik Pak. Ya. Untuk fungsi S, tadi kita sudah dapatkan 450R. Ada yang masih kurang paham atau mau bertanya? Kalau tidak, saya nanti lanjut ke fungsi S. Sudah paham Kak? Sudah paham, baik. Oke, kita lanjut ke fungsi S. Fungsi S-nya ini min 50 plus 0,25Y. Dari mana ini? Dari soal. Nah, S min 50 plus 0,25, Y-nya tadi kita sudah dapatkan 350. Kita langsung masukin aja di sini. 0,25 dikali 350. Maka S sama dengan min 50 ditambah 87,5. Maka kita peroleh S 37,5. Di sini masih ada yang kurang paham? Tinggal dimasukin aja Y yang tadi kita dapat 350 ke sini. Oke, Sudah Pak, lanjut. oke. Nah, jika R sama dengan 1%, ini yang tadi saya bilang ada kekeliruan. Seharusnya jika R sama dengan 2%, karena tadi R yang 1% kita sudah mencari. Dan di sini Y sama dengan 400 dikurang 50 dikali 2. R-nya 2 di sini. Ini keliru ya, R-nya 2. Jadi dapat Y-nya 300. Kita masukin lagi ke rumus S yang tadi sama. Min 50 plus 0,25Y sama dengan min 50 tambah 0,25 dikali Y-nya tadi 300. S-nya jadi 50 min 50 ditambah 75 sama dengan 25. Oke, sampai sini sudah paham teman-teman? Oke, saya lanjut ke pasar uang. Pasar uang itu rumusnya M1 tambah M2 sama dengan MS sama dengan MD. Kita masukin tadi yang udah ada di soal, M1-nya min 50 tambah 0,5Y tambah M2-nya 75 min 25R sama dengan 80. 80-nya dari mana? Dari sini ya, udah ada di soal. MS-nya itu 80. MS sama dengan itu MD. Jadi MD-nya nggak usah dicari lagi karena MS adalah MD. Di sini MS 80. Lanjut, 0,5Y sama dengan 80. 80-nya dari mana? Dari sini ya, tuh. Dari sini tinggal ke sini, 50-nya pindah ke kanan jadi plus 50, 75-nya pindah ke sini jadi min 75 ditambah 25R. Lanjut, 0,5Y sama dengan 80 plus 50 min 75 plus 25R. 0,5Y sama dengan 55 ditambah 25R. 55, 80 tambah 50, 130 dikurang 75, 55 plus 25R. Y-nya 110 ditambah 50R. Dari mana 110? Dari 55 bagi 0,5, 110 25 dibagi 0,5 sama dengan 50R. Nah, kita sudah dapat fungsi LM. Jadi kita sudah dapat fungsi S dan fungsi LM. Nah, kita masukkan lagi ke sini pada waktu R sama dengan 1%. Y sama dengan 110 ditambah 50R. R-nya 1, kita masukkan 50 kali 1. Jadi Y-nya sama dengan 160. Ada yang kurang paham sampai sini? Dek, tolong Dek, yang kurang paham langsung tanya Dek. Karena habis Perenita ini masih ada lagi nanti. Sampai di fungsi LM sudah jelas ya teman-teman? Kalau Ya. belum saya jelaskan kembali. Yang punya mulut menjawab, bilang. Saya ada itu Kak, mau bertanya Kak. Ya boleh, Hana silakan. Yang itu Kak, yang di 2% tadi Kak, yang sebelum yang ini. Ini Yang itu Kak, yang di 2% yang nilai akhirnya tuh min 50, yang itu yang tadi pertanyaan saya, yang 75 sama dengan 2. Dari mana yang 75?
Oh iya, yang ini S-nya kan, yang terakhir ini S-nya min 50 plus 75 sama dengan 25. Itu berarti 75 dikurang 50, 25. Gitu. Jelas karena Maksudnya dia yang 75-nya itu, Kak. 75-nya kita dapat dari 0,25 dikali 300. 0,25 dikali 300 diperoleh 75. Oke. Lanjut ke yang sini tadi Y-nya 160. Sudah paham teman-teman? Nanti saya lanjut ke rumus M1. Lanjut ya. Nah, Iya, kita lanjut. masuk ke M1. M1 di sini sama dengan 50 min 50 plus 0,5 Y. M1 sama dengan min 50 0,5 dikali 160. 160-nya dapat dari sini ya, teman-teman. Yang tadi Y-nya kita cari 160. Maka M1-nya diperoleh 30. Artinya pada saat M1 30, maka Y 160. Kita cari yang M2 75 dikurang 25R. M2 sama dengan 75 dikurang 25 dikali 1. Karena masih R-nya di sini masih 1 ya, teman-teman. Jadi masih dikali 1, M2-nya dapat 50. M1 sama M2 ada kendala, teman-teman? Dia tolong tanya. Jihan, tolong ditanya, Dek. Iya, mohon Kak, mau nanya ini yang Ya. hasilnya Y110 ini dari mana ya Kak Feren? Oke. Nah, saya ulang kembali ya. Ini kenapa dapat 110? Tadi kita mendapatkan di sini 0,5 Y sama dengan 55 ditambah 25R. Untuk mencari Y-nya, 0,5-nya ini harus dibagi dengan sisi kanannya. Jadi 55 dibagi 0,5 itu hasilnya 110. Nah, 25 dibagi 0,5 hasilnya 50R. Maka kita dapat fungsi LM-nya Y sama dengan 110 tambah 50R. Begitu, Jihan. Sudah jelas? Iya, Kak Feren. Suandi. Ya Pak, Ada yang kamu kurang paham? oke yang ini, yang 0,5 dikali 160. Tunggu dulu. Enggak, Suandi, siapa yang kamu tanya sekarang ini? Verenita Pak, Siapa? Verenita. Iya, sama dia tanya, jangan sama saya. Ini ini yang 0,5 dikali 160 itu hasilnya berapa ya? Sehingga Oke. ditambah itu hasilnya 30. Oke. Di sini M1-nya min 50 plus 0,5 kali 160. 0,5 dikali 160 itu hasilnya adalah 80. Maka M1-nya 30, 80 dikurang 50. Jadi M1-nya sama dengan 30. Begitu, Kak. Baik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Firman Lombo. Jangan suka-suka, teman-teman. Ya Pak, Ada kamu tanya? gampang Pak. Perenita, coba kamu ajak, kamu tes. Apakah mereka paham apa yang kamu terangkan? Kamu yang ngajak, siapa kamu tanya? Baik, Pak. Coba Radika boleh ulang yang pada waktu R sama dengan 1%, kenapa bisa dapat 110 ditambah 50R? Itu dapat dari mana? Yang Y sama dengan 110 tambah 50R, Kak. Iya, betul. Untuk
itu kan tinggal dipindahkan ya dari soal yang sebelumnya. 0,5Y sama dengan 80 ditambah 50 dikurang 75 ditambah 25F sama dengan 0,5-nya tinggal diturunin ya. 0,5Y sama dengan 55 ditambah 25F. 55-nya dari mana? 80 ditambah 50 dikurang 75, hasilnya 55. Untuk yang 25R-nya tinggal diturunkan ke bawah, jadi hasilnya Y sama dengan 110 ditambah 50R. Untuk 110 itu tersendiri 55 dibagi 0,5 sama dengan 110. Untuk yang 50 itu 25 dibagi 0,5 sama dengan 50. Jadi Y 110 ditambah 50R hingga ketemu fungsi Rn. Baik, terima kasih Radika. Wah, luar biasa ini. Si Radika nih, luar biasa, bagus. Radika, Iya Pak. kamu dulu yang Iya Pak. Radika dulu yang ngacak, yang akan bertanya. Kalau tadi kan Perenita yang ngacak, yang mau bertanya. Sekarang Radika dulu. Sama siapapun yang akan bertanya, kamu yang milih secara acak. Sama Valia Pak. Siapa? Sama Valia. Ya. Valia secara pada waktu R sama dengan 1%, sehingga ketemu Y 150 itu baru. Oh, yang ini ya. Pada waktu pada waktu R sama dengan 1%, Y 110 ditambah 50R. Y-nya kan udah ketemu tadi, yang 110 ditambah 50R itu tambah 50R itu diturunin. Y sama dengan 110 ditambah 50, R-nya itu 1%, jadi diturunin 50 kali 1. 110 ditambah 50, Y sama dengan 160. Iya, begitu. Iya Kak. Benar. Oke. Ini hanya selingan ya. Tolong dulu nanti Anda bantah pernyataan saya ini benar atau salah. Tadi Perenita saya suruh untuk memilih. Yang dipilih Perenita cewek. Kemudian saya suruh Radika, yang dipilih Radika cewek. Ya. Pertanyaan saya, apakah dugaan saya ini benar? Ya. Karena saya juga ngajar mata kuliah statistik, pengujian hipotesa. Ya. Apakah dugaan saya ini benar? Tolong Anda jawab jujur ya, bohong itu dosa. Sepertinya Perenita sama Radika ini belum punya pacar. Salah, oke, berarti hipotesa saya salah. Karena saya lihat tadi Perenita yang ditunjuk cewek, Radika juga cewek. Oke, Perenita lanjut. Baik Pak, kita berbincang sedikit ya. Lanjut, kita cari pada waktu R-nya sama dengan 2%. Saya anggap sudah mengerti semua ya, tadi M1 R2. Kamu punya hati, karena hati kamu terbuat dari emas yang sangat mulia. Oke lah, nggak apa-apa lah, karena kamu yang punya hajatan di sini. Dia tolong bagus ini. Dia tolong dia. Jadi dalam hidup ini nggak ada yang pintar. Yang ada hanya niat kemauan. Ya. Jadi apa yang lebih dari Perenita ini, cara pemaparan Anda pelajari, simpan. Apa yang Anda kurang Anda perbaiki ya. Karena untuk minggu depan saya akan acak siapa yang maju ya, sesuai dengan isi kontrak perkuliahan kita ya. Jadi kalau anda buka nanti isi kontrak perkuliahan kita, ada di situ pada pertemuan sekian mahasiswa yang presentasi bahan dari saya ya. Oke, Ibu dosen silakan. Baik teman-teman, kita mulai kembali ya untuk kurvanya. Bapak belum jadi. Amin. Amin, ya betul. Semua diaminkan deh.
Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi sudah sampai kurva yang kedua ya, yang tingkat bunga dalam bentuk persen. Sampai kurva kedua masih bisa paham teman-teman? Atau ada yang kurang jelas? Kak, mau nanya Kak. Iya boleh. Tadi dulu belum paham. Berarti kalau untuk pengerjaan penurunan kurva IS sama LM itu tinggal dimasukin angkanya sesuai sama kurvanya. Misalkan yang pertama itu kan S sama dengan I. Nah itu berarti untuk angkanya itu dimasukin sesuai sama rumus S sama I gitu ya. Iya betul, tinggal masukin yang kita dapat tadi S Iya. sama. Iya. Iya. Oke Kak. Oke. Nah, untuk kurva kedua, teman-teman udah paham? Yang tingkat bunga tadi 25 saat tingkat bunganya 2%. 37,5 saat tingkat bunganya 1%. Yang lain gak ada suaranya? Ya, bagus. Udah paham? Paham Kak. Paham. Kayaknya dia laki-laki nggak ada di sini ya? Ada Pak. Cuma Suandi laki-laki ya? Suandi dari tadi udah tanya-tanya Pak. Cuma Suandi kan? Sebelum kuliah. Iya. Oh, sebelum kuliah udah. Dari tadi pagi dia sudah WA saya Pak. Oh, Tanya-tanya. oh bagus. Dia kayak gitulah dek ya. Jadi, biarpun laki-laki jangan malu nanya sama wanita, jangan. Itu namanya emansipasi wanita itu, ya. Nah, jadi ada kadang-kadang laki-laki itu agak malu sama wanita bertanya tentang pelajaran, ya. Jangan. Bagus Suandi, pertahankan itu Suandi ya. Oke. Oke, kita lanjut ke kurva ketiga ya teman-teman. Kurva ketiga itu ada yang di tengah, yang S sama dengan F dikali Y. Ini vertikal ke atasnya sumbu S ya teman-teman, sama kayak Perenita tolong dulu ya. iya. S itu sama dengan, bukan F dikali Y cara baca itu ya. Yang kurva S sama dengan F fungsi Y, bukan F dikali Y itu. Oh iya Pak. Ya oke. Maaf. Ya oke. S sama dengan F fungsi Y. Iya, pintar kamu dia, pintar. Lanjut. Ya. Ya, sumbu S-nya sama ya teman-teman, tadi 25 sama 37,5. Di sini tadi kita dapat Y-nya, di sini tertulis 300 sama 350. Nah, jangan bingung 300 sama 350-nya dari mana? Dari yang tadi kita cari. Nah, ini dari 350 ini yang fungsi S, Y-nya tadi dapat 350 sama di sini 300. Jika R-nya 2%, Y-nya 300. Jadi kita tulis di 350. Nah, 300 ini terjadi saat savingnya itu berapa? Nah, kita balik lagi ke tadi fungsi saving. Nah, 300 ini berarti terjadi saat savingnya itu 25. Karena jika R sama dengan 2%. 25 ya teman-teman. Nah, fungsi savingnya 25. Jadi 300 dihubungkan ke yang 25. Sedangkan yang 350 berarti dihubungkan ke yang satunya, ke 37,5. Kita tinggal tarik dari 5%. Gitu ya. Nah, lanjut lagi ke kurva yang di bawahnya. Ini sumbu R tingkat bunganya di sini sama sumbu Y. Kita turunin lagi yang tadi sama 300, 350. R-nya di sini 1% sama 2%. Nah, kita cari lagi nih 300 itu tadi terjadi saat R-nya berapa persen? Balik lagi ke soal yang tadi. 300 terjadi saat R-nya sama dengan 2%. Ini salah ya tadi, 2%. Jadi 300-nya kita hubungin ke 2. Nah, 350-nya kita hubungin ke 1. Tinggal tarik gariskan. Nah, ini kita udah ketemu
cari fungsi LM-nya. Fungsi LM-nya di sini tadi tuh R-nya itu 2,9 kan teman-teman. Nah, di sini kita dapat R 2,9. Ya, keseimbangan ya. Tinggal gambar. Iya. Kita tinggal tambahin di sini. Tadi kan udah ada rasionya 1, 2%, 2,9 berarti di atasnya dong. Kita gambar kita tulis 2,9. 2,9 terjadi saat Y-nya berapa tadi? Kita balik lagi ke sana. Y-nya sama dengan 255. Nah, kita tulis di sini 255. Kita hubungkan ke 2,9. Tunggu dulu. Radika, ini di tempat saya sudah azan maghrib ya? Iya Pak, saya baru mau konfirmasi. Oke. Jadi kita hentikan berapa menit ini? Jam berapa lagi masuk deh? Seperti biasa saja Pak, jam 6. Jam 6. Oke, berarti 10 menit. kalau jam 6 masih ada waktu nanti ini, jadi berarti Zoom gak usah dimatikan ya. Zoom gak usah dimatikan. Kamu nanti Radika yang langsung proaktif jam sekian-sekian. Jadi host tetap kamu deh ya. Ya? Baik Pak. Oke. Jadi yang beragama muslim silakan dulu sholat ya. Jadi nanti jam berapa lagi masuk, kita tanya ibu dosen kita ya. Oke. Yang merasa ikut mata kuliah ini, kamera hidupin. Dia bisa dengar dek? Bisa Pak. Oke. Berapa? Oke. Kita cerahkan sama ibu kita, ibu dosen. Oke, saya serahkan sama Perenita. Lanjut. Tadi Perenita sudah menerangkan, ya, sudah menerangkan. Jadi saya di sini ibaratnya mahasiswa. Tadi Perenita tadi WA saya, Pak, Bapak jangan hanya apa. Sekarang Bapak saya coba dulu untuk menerangkan, kata Perenita. Maka saya yang menerangkan di sini, apakah yang diterangkan Perenita saya udah paham atau belum? Itu makanya saya menerangkan ini ya. Karena tadi yang ditanya Perenita tadi semua teman-teman mahasiswa, kemudian Perenita japri saya, mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta dulu Bapak untuk menerangkan ini, apakah Bapak paham atau belum? Maka saya terangkan deh ya. Oke. Jadi penurunan kurva IS dan LM ini dengan 7 kuadran ya. Tabungan ini shaping ya, shaping. Ini shaping, ini pendapatan. Pendapatan Anda yang rendah itu menunjukkan tabungan Anda yang rendah. Pendapatan Anda semakin naik akan menunjukkan tabungan Anda semakin naik. Nah, inilah kurva tabungan itu fungsi dari pendapatan. Dalam perekonomian dua sektor, investasi sama dengan shaping. Yang shaping di sini sebesar S1, ya. Kemudian ini menjadi I1. Mengapa menjadi I1 ini? Karena dalam perekonomian dua sektor, shaping itu sama dengan investasi. Jika shaping sebesar S1 ini, maka investasi harus sebesar I1 ini. Jika shaping sebesar I0, maka investasi sebesar I0. Nah, ini artinya dalam perekonomian dua sektor, shaping sama dengan investasi. Kita ingin memindahkan nilai pada sumbu vertikal ini ke sumbu horizontal. Maka untuk memindahkan itu, ya, karena di sini shaping, ini investasi bersama dia, maka ada garis 45 derajat. Garis 45 derajat ini menunjukkan sepanjang garis ini nilai shaping sama dengan nilai investasi. Maka di sini I0, ini pindah ke sini menjadi I0, kemudian di sini I1, di sini menjadi I1.
Artinya nilai pada sumbu vertikal ini sudah pindah ke sumbu horizontal. Kemudian pada sumbu horizontal ini investasi ini, nah pindahkan I1 ke sini, pindahkan I0 di sini. Investasi